Sebenarnya ini udah ada 3 frontliner ya yang bisa kita bilang yang memiliki HP tebal. Tapi di sana juga ada Kari dari Geekslate yang bisa nge-meltdown frontliner tersebut. Dan satu lagi yang akan diamankan, hero terakhir dari Geekslate. Yap, itu dia. Satu hero terakhir. Romer ya? Digi kah? Grok lagi kah? Grok lagi kah? Atau kalau misalkan emang mau anti-CC sekalian Digi. Tapi memang nantinya mereka nggak punya frontliner kalau memang mengamankan Digi. Dan sekarang Grok yang kembali diambil oleh Baloyski. Yap, dan itu dia. 5 hero terakhir. Wow, tapi untuk sekarang ada sebuah hal yang harus kalian lihat terlebih dahulu dan sekarang waktunya host take it away. Yes, di sini kita akan langsung untuk mendengar bagaimana semangat sorak-sorai dari Geekslate, Geek Community. Kita bakal kasih semangat untuk Geekslate. Mana suaranya untuk Geekslate? Geekslate! Monik gimana di sana? Wow, pada sekali di Geekslate sana. Tapi tentunya Evo Steps, jangan mau kalah, mana suaranya? Panas sekali di sini dan langsung saja kita ikuti ini dia game penentuan antara EVOS Legend dan juga Geekslate. Back to you casters. Wow. Terima kasih Monik, terima kasih juga untuk Deklara dan terima kasih kepada seluruh super fans Yap, yang barusan semangatnya buset. semangat banget loh ya. Dan sekarang padahal udah jam setengah 11 loh. Mereka Jam berapa masih sekarang? semangat. Setengah 11. Karena ini menjadi game penentuan yang pastinya Benar. makin panas lagi. Yap, karena mau gak mau, ya sejujurnya ini adalah sebuah perjalanan kan. Tiket terakhir. Iya, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Dan mereka harus dihadapkan dengan hanya ada beberapa pilihan. Mereka harus dikalahkan atau mereka harus mengalahkan. Benar. Mereka harus meninggalkan atau mereka harus ditinggalkan. Dan ini yang terjadi barusan, Dreams menarik dengan satu Iron Hook ya. Yap, dan ini dia perbedaan mungkin yang sekarang Dreams akan menggunakan dari Franco-nya. Tapi untuk saat ini Jana Cutie di reset ke arah orange buff-nya. Dan ternyata satu jalan tersebut berhasil untuk diambil dari Dreams. Dan lihat bagaimana presensi dari Dreams sendiri membuat adanya satu buah gertakan yang harus diterima dari Jana Cutie. Oke, dan Brand sudah mendapatkan informasi seperti ya tadi. Kalau untuk Jana Kitty masih level 2, dia mulai mendekat. Tapi mereka mundur kembali. Baloyski hadir dengan Power of Nether yang dia miliki tapi ditarik. Iron Hook yang tarik semangko. Baloyski satu hit terakhir dan harus mengeluarkan flickernya. Dan dipaksa untuk mengeluarkan flicker di menit yang pertama. Dan untuk saat ini dari Iron Hook yang dimiliki oleh... Wah, What? what? Dreams hadir mendadak menjadi nightmare. Mimpi buruk, Iron Hook-nya connect, Kadera ditarik kembali, permainan psikologis barusan, itulah yang kita lihat. Benar, dan itu benar works banget untuk EVOS Legends karena sedari awal Iron Hook yang tepat, Iron Hook yang on point, ini menjadi satu buah gertakan besar lagi, menjadi ancaman yang benar-benar cukup berarti pastinya yang harus dihadapi oleh Geekslate itu sendiri. Oke, terbuka sekarang di area dari turtle-nya. Untuk Jana Kitty masih mengamankan ke arah dari Purple Buff walaupun ada begitu banyak gangguan. Dan juga Tas udah mulai hadir. Cyclone lompat ke bagian depan dengan adanya satu lagi King's Calling. Aboy mau jalan ke arah mana? Aboy harus mengeluarkan satu Purify yang dia miliki. Hanya saja ada satu Wild Shot yang numpang lewat. Baloyski sedikit lagi HP tersisa. Dan juga beberapa pemain dimiliki oleh EVOS Legend dengan HP yang udah nggak penuh lagi. Dan Luke hadir memberikan wujudnya di tengah-tengah pertempuran. Oke, masih coba untuk ngecicil sedikit demi sedikit. Dan Iron Hook yang masih belum terkena ke arah Jana Kitty dan juga Luke yang menjadi targetnya. Turtle yang coba untuk ditarik ke area sisi dari Geekslate sendiri karena Baloyski dan Aboy sekarang sudah hadir untuk memperkuat team fight-nya. Ya, Brands di area berbeda dengan Bennett-nya masih melakukan farmingan 2 wave sekaligus memperkaya dirinya. Sementara untuk Luke kali ini efek down sakit banget. Baloyski menjadi korban. Tapi Jana... Walaupun ada Turtle yang berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Geekslate itu sendiri. Jana numpang lewat Sing-Sing di depan dari Ting-Ting. Oke, dan ini menjadi sebuah keunggulan kembali ya EVOS Legends walaupun Turtle berhasil untuk diamankan tapi Kadera harus berhati-hati. Iron Hook-nya dan juga belum dikeluarkan tapi ternyata ada Bloodhound. Kadera pergi ke arah mana? Hilang. Dan Lenyap. ini membuat dari pergerakan Geekslate harus benar-benar hati-hati banget. Harus hati-hati di jalan
dan yang di hati jangan jalan-jalan. Waduh, itu dia. Dan itu dia, begitu banyak emot yang bisa kalian ambil teman-teman. 14 Februari sampai dengan 30 Juni. Baloyski hadir, Pomnator, Wild Charge. Dan juga untuk kali ini, untuk Dream Chef dibalaskan. Langsung dibalaskan oleh Hijume, tapi masih ada barir dan selamat. Charge dibalas Wild Charge ya, bukan a punch for a punch. Tapi memang dari tadi, itu dia Renner apati. Hampir saja ujung pelurunya berhasil untuk masuk ke dalam tubuh dari Kadera. Dan kalian juga bisa masuk ke G-Expo D2 karena kalian bisa dapetin tiket sekarang. Karena ada 1000 tambahan tiket sekarang. Karena tadi udah ada yang sold out, langsung check out sekarang. Ini dia, di saat Queens of Bridging bergerak. Disitulah. Semua. Gue kata, gue asal nggak. Emang bener-bener bagus banget, Ul. Luar biasa. 1000 tiket. 1000 tiket ya. 1000. Oke, tapi kita bisa melihat adanya kesamaan dari kedua belah jungler dan juga roamernya dengan emblem yang dibawakan. Tapi ada team fight di arah top lane. Oke, Tas masih bisa selamat di backup dengan adanya Bennett tadi yang dikeluarkan oleh Brands. Dan juga ada 3 player yang bergerak di area atas oleh Gixlet. Oke, dan ini udah permainan mental sih yang dilakukan ya. Di mana EVOS Legends memberikan banyak banget pressure dengan adanya Dreams yang selalu menghadirkan presensinya. Tapi lihat, sneaky peeky di sana. Dreams ternyata tidak terdeteksi. Iron Hook menarik ke satu buah minion saja, di clear dengan begitu cepat dengan dari satu buah Nibiru Station yang diamankan. Tapi adanya Turtle ini menjadi sebuah pertimbangan juga untuk melakukan team fight karena sekarang setup sudah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh Tas di area Turtle tersebut. Sementara sekarang Baloyski harus pulang kembali. Area Turtle udah dikuasain oleh beberapa pemain dari EVOS Legends. Ada perbedaan dari sisi network walaupun gak banyak. Psychot coba lihat, mengusir mundur beberapa player. Andai King Skull-nya keluar dan benar saja Jana Kitty emang didinai agar tidak bisa bergerak maju ke bagian depan. Karena dia harus berjalan kaki, tapi ini pada berbeda. Aboy udah gak kuat lagi, harus menerima damage begitu menyakitkan. Malah untuk kali ini Baloyski harus mengeluarkan Wild Charge. Tapi Luke terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini, untuknya dia masih bisa pergi dengan menerima begitu banyaknya pil pahit lewat point damage yang begitu mengerikan. Pahit seperti kenyataan ya. Yap. Memang seperti itu. Tapi ada sesuatu yang nyata yaitu skin Mobile Legends dari Grab yang bisa kalian dapetin. Apalagi dengan diskon 90%. Apalagi yang kalian cari selain dari outer turret yang sekarang menjadi target dari EVOS Legends. Yap. Oke, kita lihat aja seperti apa lagi. Iron tarik sis. Dan itu dia. Dan Dreams hadir kembali dengan Iron Hook yang on point. Membuat Baloyski harus tumbang untuk kedua kalinya untuk saat ini. EVOS Legends, mereka berhasil untuk mendapatkan early advantage yang bisa mereka manfaatkan. Sehingga in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat juga. Brand sudah selesai dengan adanya satu buah Blade of Despair. Beserta Hijume, Clock of Destiny sudah di tangan. Dan juga menuju ke arah Lightning Trancheon. Beserta dengan adanya satu buah Dreadnought Armor yang dibalut di tubuh dari seorang Tas. Sehingga Tas pun sulit banget untuk di pick off. Yap, itu dia. Sebuah pergerakan yang begitu baik yang dilakukan oleh beberapa player. Bahkan mereka nggak sayang-sayang terhadap source skill yang mereka milikin. Mau targetingnya siapa aja gas. Yap. Siapa aja dari Gixlet, digas, ada konsil yang langsung dikeluarkan. Tapi mereka, Hijume masih berhasil kabur. Hijume masih mendapatkan backupan dari Brands lewat Bennett yang ada di bagian belakang. Tapi kalau ngeliat kayak gini, ini bisa jadi game siapa aja sih. Walaupun memang EVOS Legends terlihat memang unggul. Tapi goal differences yang bisa kita masih lihat dikit. Gak terlalu jauh. Cuman 1000 aja, tapi Tandros menghindari Iron Hook. Dan sekarang konsil sudah dikeluarkan. Yap, Baloyski harus memutar jauh ke bagian belakang. Mereka kehilangan dari satu sisi objektif, itu hal baik yang masih dimiliki oleh Gixlet ya. Mereka masih berhasil untuk menghancurkan auto turret yang ada di bagian atas, tapi Dreams tertinggal sendirian. Dreams ya, akankah mau mengeluarkan ke arah satu bulan, tapi tidak. Dia masih menahan terlebih dahulu. Renner rapati, connect tadi ke dalam tubuh dari Luke. Dan Psychot akan maju ke bagian depan. Siapa yang nantinya akan langsung berjalan kaki, dan itu adalah Grok. Di mana Groknya langsung dioleh begitu saja. Bahkan untuk Turtle berhasil langsung diamankan. Aboynya tertinggal sendirian, akankah Aboy berhasil langsung diambil. Tapi ternyata kali Brands yang mengeluarkan satu flicker. Brands yang memberanikan diri, tapi Brands mengantarkan tubuhnya dari bagian depan. Hanya saja Brands masih bisa bertahan walaupun harus langsung dikejar di bagian belakang. Luke mengejar dan mendapatkan sebuah hal yang baik, yaitu Brands. Itu menjadi satu hal yang cukup berani ya, flicker ke depan. Dan bahkan Nibiru Station-nya tidak menggapai dari sosok Aboy yang menjadi pilihan untuk Brands itu sendiri. Sehingga Luke yang hadir mengejar keberadaan Brands tidak selamat dan harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan untuk saat ini Gixlet pun mencoba untuk mengejar dari segi ketinggalannya. Karena satu outer turret di arah top lane yang sudah dihancurkan, ini menjadi objektif yang ditabung juga. Dan sekarang sneaky peeky sudah dilakukan di arah bottom lane. Yap.
Ini mereka udah harus jauh lebih berhati-hati. Hanya saja sekarang Geeksland harus tetap mempertahankan konsistensi mereka. Walaupun mereka tertekan, mereka menang dari sisi objektif. Lo lihat outer turretnya, satu di atas, satu di bawah udah lenyap. Bagus banget Geeksland. Yap, dan itu pun yang harus dilakukan juga dari EVOS Legends. Mereka mau coba untuk mendapatkan objektivitas sebanyak-banyaknya. Dengan adanya outer turret dari top lane yang berhasil untuk dihancurkan. Untuk saat ini EVOS Legends masih memimpin. Walaupun itu dia tarikannya masih bisa terimmune oleh Baloyski. Ya power of nature ya. Baloyski terkena Rainer Apathy, sakit banget. Ada King's Call yang udah dikeluarkan, ini menjadi sebuah pertanda ya. Untuk Geeksland bisa melakukan team fight. Oke, tapi in-game equipment Dunia Games bisa kita intip juga. Di mana memang dari kedua belah jungler, kita bisa lihat ternyata diam-diam ini Jana kita memang belum terpick off sama sekali. Bahkan satu level di atas dari Tas. Waduh, Bloodhound-nya dan Wild Charge masih berhasil langsung menyelamatkan pergerakan dari rekannya itu Jana Kitty. Belum ada yang tumbang sejauh ini, Dreams harus mundur di bagian tengah. Efekton dikeluarkan, Rainer Apathy nggak sampai damage-nya. Tapi Baloy selalu hadir untuk memberikan backup terhadap rekan-rekannya, bagus sekali. Yap, dan itu dia ya, dari Aboy juga yang langsung menggelar Real World Manipulation. Membuat dari EVOS Legends mereka harus mundur terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat juga Lord yang pertama sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan, tarik ulur permainan yang sekarang sudah dilakukan oleh Geeksland. Di reset lagi dan kita bisa lihat Psychots yang mencoba untuk mendapatkan target. Tapi memang masih terlalu sulit untuk digapai. Yap, itu dia. Terlihat Hijume udah melakukan reload manipulation yang diambil tadi dari Aboy. Baloyski dikurung agar tidak bisa bergerak. Dan juga ada sebuah King's Call. Tapi untuk Jana Kitty masih berhasil kabur dari hal tersebut. Dan udah ada balasan satu reload manipulation bagian belakang. Bahkan Speedy Luckbell tadi udah langsung diaktifkan. Dan untuk kali ini Branch yang masih memberikan bantuan terhadap pergerakan dari Tas. Bennett-nya connect. Kenakan satu orang dan Aboy. Tidak ada high ground lagi walaupun tadi udah terlihat reload manipulation yang dikeluarkan. Dan Tas masih dengan SP full. Yang dia milikin ada di area tersebut. Hijume di bagian tengah. Clear terhadap wave minion tersebut. Dan juga Branch diusir mundur oleh Luke dengan adanya vengeance di dalam tubuhnya. Yap, dan Luke juga tadi ngejalanin satu wave minion di arah top lane dan bahkan Kadera. Oke, Hijume. Dan hampir saja Branch satu terakhir. Branch yang berhasil langsung diamankan. Tapi Tata juga Jana Kitty mereka beradu untuk bisa mendapatkan lagi karena Lord ini. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut? Tapi ternyata Tasla yang berhasil mendapatkan Lord-nya. Lord berhasil untuk diamankan di tangan dari Tas karena memang Jana Kitty 1 versus 3 di area Lord tersebut. Tapi kita bisa lihat minion yang didorong di arah top lane. Ini udah menjadi distraksi lagi yang menjadi PR juga. Psychots harus clear dulu di arah top lane. Yep. Dan Dreams yang memang coba untuk ganggu. Iron Hook kepada purple buff-nya. Coba untuk membuat agak sedikit lebih lama lagi. Yap, sementara untuk sekarang mereka semua bisa mengontrol dari seluruh jalur komunikasi. Mereka bisa mengontrol dari seluruh source skill yang mereka miliki. Tapi yang harus mereka takutkan adalah yang harus mereka kontrol dari tingkat frustasi. Ini yang harus mereka awasi. Ya karena kadang ekspektasi itu yang membuat kita sakit hati. Betul. Dan ini yang akan membuat mereka semua hadir lagi untuk bisa melakukan sebuah tindakan, entah itu penyerangan, defensif. Karena Hijume ketahuan posisinya, ada tiketing yang memang bisa kalian ambil pula. Tapi ternyata info lagi, Tarixis Baloy menjadi korban. Dan kita bisa lihat juga gimana Baloyski 5 kali harus terpick off yang menjadi santapan terus-menerus yang dilakukan oleh Dreams. Iron Hook yang selalu on point dan follow up damage yang besar membuat dari Geeksland sekarang harus kehilangan satu playernya. Yap, itu dia. Wow, jadi buat teman-teman semua, ini sebuah pemberitahuan lagi untuk kalian ya. Barusan kan ada 1.000 tiket tambahan. Tapi ternyata sold out lagi. Karena kalian menyesal kan melihat ternyata ramai banget kan di Expo. Tapi tenang. Kalau misalkan kalian nggak bisa dapetin tiket untuk masuk ke dalam, tapi di luar ada watch party di mana banyak aktiviti seru yang bisa kalian ikuti dan juga bisa ketemu booth-booth yang bisa kalian singgahi. Pokoknya seru deh, bisa ketemu player. Tapi lihat, Iron Hook. Hampir saja masih berhasil kabur untuk Baloyski. Tapi ternyata ada Wild Charge. Udah ada lagi sebuah peta-peta di mana sekarang pertempuran terpusat di area tersebut. Akankah mereka berhasil? Namun sekarang serangan dilakukan oleh pemain dari Geeksland. Tapi Aboy-nya berhasil langsung dihancurkan. Untuk pergerakan dari Jana Kitty-nya malah terjebak di tengah-tengah pertempuran yang ada di bawah. EVOS Legend mau pergi ke arah mana untuk Jana Kitty-nya berhasil kalau dia bertahan.
Wow, sebuah serangan dilakukan oleh pemain Esports Legends. Mediak looking for savage tapi masih gagal. Oke, ini dia yang udah mereka lakukan. Macan di gunung, landak di daratan. Kalau emang udah gak ada damage, ngapain dipaksakan? Dan itulah yang dilakukan oleh Geekslate. Bener banget pastinya. Dan itu dia. Benar-benar membuat dari Geekslate 2 tarikan maut. Siapapun yang lewat langsung ditarik. Dan itu membuat dari EVOS Legends berhasil untuk ke-pick off player-player dari Geekslate. Dan sekarang Geekslate harus kehilangan satu base turret yang dimiliki di area mid-nya. Membuat pressure besar pastinya. Dan sekarang Lord in Hand akan menjadi objektif yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Yap, itu dia. Tas sekarang ada di area dari Lord. 6.000 itu net worth yang udah mereka ungguli. Jaraknya sekarang segitu. Jana kita melihat dari kejauhan, sama-sama level 15. Poin retribution, kemungkinan juga mereka udah memiliki dari poin yang sama. Hanya tinggal momentumnya saja. Wah, ini cukup berbahaya ya, karena memang siapapun yang lewat pasti bakal ditarik ya. Tapi nampaknya kali ini EVOS Legends juga nggak langsung all in terhadap Lordnya tersebut. Karena memang masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Jana Cutie ketahuan posisi. Why don't hooknya connect lagi dan ada satu orang tapi di bagian belakang wild charge-nya. Jana Cutie berhasil langsung dihancurkan tapi Lordnya akan menjadi siapa di mana untuk kali ini. Jume berhasil langsung dihancurkan tapi Asapal pun dimiliki juga oleh Brasa juga. Lordnya berhasil diamankan oleh Tas. Kadera terjebak sendirian tapi Kadera masih ingin lebih untuk bisa mendapatkan karena beberapa orang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Ada Dreams, ada Tas dan juga Kadera masih ingin lebih. Udah ada lagi sebuah tarikan. Hilang sudah beberapa player dimiliki oleh EVOS Legends, tapi Geek mereka masih pertandingan seluruh damage yang mereka punya. Karena ya udah kehilangan Lord tapi masih ada kesempatan karena hanya ada 2 player aja dari EVOS Legends dan gak punya power untuk bisa ngehit ke arah base dengan cepat. Apalagi posisi dari Kadera yang tiba-tiba muncul dari belakang tanpa diketahui, mendeliver damage yang cukup besar sehingga akhirnya Geekslate pun masih bisa bertahan sejauh ini. Dan ini dia instant replaynya bisa kita intip juga. Ini dia trapping yang dilakukan di arah rerumputan bawah. Conceal play, Kadera muncul dari belakang bersama Balil. Lihat damage-nya, gede banget Kadera. Dengan adanya Speedy Light Wheel, Brans yang benar-benar dikasih juga damage dari Luke. Gak bisa bertahan sehingga 3 player dari EVOS hilang. Walaupun Lord juga sekarang masih bisa dihilangkan dari Geekslate. Yap, menjadi Lord yang di giveaway begitu saja. Yap. Dan pertempurannya semakin seru. Luar biasa sekali Geek dengan seluruh pertahanan yang mereka miliki. Ini akan semakin gila lagi untuk kedepannya. Pertempuran-pertempuran yang akan mereka persembahkan untuk kita semua. Iya, karena makin kesini makin kesana ya. Kita bisa lihat-lihat ya dari in-game equipment by Dunia Games. Bisa kita intip juga di mana damage dari Kadera memang sudah cukup besar dengan adanya Demon Hunter Sword, Golden Staff, Wind of Nature, dan Corrosion Sight. Item selanjutnya menuju ke arah satu buah Athena Shield. Mungkin karena memang damage dari Hijume yang masuk terlalu dalam. Dengan 7 poin kill juga kita bisa lihat Hijume dengan damage besar. Apalagi dia punya Divine Glaive dan Glowing One. Beserta dengan adanya kombinasi default dari Clock of Destiny dan juga Lightning Tarantula. Tapi lihat, kita 4 player dari EVOS Legends sudah secure dengan Immortality. Itu Brans respect banget loh. Walaupun dia nggak menggunakan WON, dia menggunakan Rose Gold Meteor. Yep. Absorb damage yang akan tumbuh dari dalam tubuhnya. Itu pun pasti nanti akan membantu lagi. Okay. Akan membantu bagaimana defensif yang dia punya. Oke, dan sekarang udah makin tegang lagi pastinya. Ini dia, tarikan-tarikan yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Karena tarikan bukan cuma satu dari Iron Hook doang. Bahkan dari Minsitarnya, ini Psycho juga benar-benar memberikan pressure yang besar dengan adanya Shield Assault. Wah ini Dreams, ini perangkonya udah harus di respect juga oleh player-player lain ya. Bahaya banget loh. Kalau sampai Dreams bisa mendapatkan hero ini lagi, tapi ini belum berakhir. Ini masih belum menjadi akhir untuk masing-masing tim. Geek masih bisa memenangkan, EVOS masih bisa memenangkan. Dan itu akan menjadi milik siapa? Oke, walaupun sebenarnya kita bisa lihat juga dari EVOS Legends mereka sangat bersikuku untuk mempertahankan adanya turret-turret di area mid lane ya. Walaupun dengan adanya satu buah orange buff yang sekarang sudah terinvade. Mengingat teman-teman dari Geekslate, mereka lebih berfokus untuk setup duluan dan mencari posisi. Setup position dari Geekslate di mana Lord yang evolve sekarang muncul. Karena kalau misalkan ini Lord evolve berhasil untuk diamankan dari EVOS Legends tanpa adanya yang terpick off, ini akan bisa menjadi akhir. Yap, itu dia. Kita lihat lagi di depan berbeda. Tas, Psychot, Hijume, Baloeski, semuanya
sudah mulai berkumpul. Semuanya sudah siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa player. Hanya saja untuk kali ini, Saikot menjadi satu tulang punggung utama. Baloiski menjadi orang terdepan. Jana Kitty masih bersembunyi di tempat yang berbeda. Akan ada sebuah pergerakan lagi. Namun untuk kali ini mereka seperti antara Braz dan juga Dream. Mereka mulai ketahuan di mana ada Konsil langsung dikeluarkan. Konsil versus Konsil. Yap, dan ini map awareness yang bagus banget dari Geekslate. Mereka tahu gak ada Oke, Iron Hook-nya connect dan plot saja. Reda Rapati dari jauh dan itu masuk ke dalam tubuh dari Baloiski. Udah ada lagi satu lagi di biru yang langsung dikeluarkan. Ada satu orang yang berhasil langsung dialihkan, tapi Luke-nya berusaha untuk bisa memberikan sebuah damage dan juga prison terhadap tubuhnya. Luke-nya bisa bertahan, ditarik lagi. Luke-nya akan bisa bertahan sedikit lagi. Benar saja Luke-nya langsung menghilang dari tersebut, tapi Saikot mulai maju ke bagian depan. Satu flicker yang dimiliki. Jana Kitty harus berjalan kaki. Tidak ada pacar, ditarik. Tapi masih ada Tondros. Bahkan Kadera dan Aboy harus mundur semuanya. Yap, dan walaupun kita bisa lihat juga gimana immortality dari tasnya down, tapi perlu diingat Kadera ini single target. Dan apalagi sosok yang di depannya adalah Saikot, Tas, dan Dreams. Yang pastinya ini butuh waktu banget untuk bisa di meltdown. Dan begitu banyaknya crowd control yang dimiliki oleh EVOS Legends membuat dari Geekslate gak bisa bergerak terlalu banyak. Ditarik lagi, dan dijebak dengan remote manipulation imitasi. Wow, luar biasa. Sebuah setup yang dibalas, yang hampir saja dibalas. Tapi ternyata di Konsil versus Konsil. Andai tadi EVOS Legend tidak punya Konsil, kemungkinan besar Franco dan juga Beatrix itu digas habis. Walaupun sebenarnya emang Geekslate ini map awareness-nya bagus banget ya. Bagus, dia parah. tahu nyari Dreams dan Brans yang gak ada di map. Nyari informasi dan akhirnya mereka mundur dan meninggalkan area lore tersebut. Dan walaupun emang ketahuan, tapi memang dari segi team fight, dari perbedaan utility dan juga dari equipment yang sudah dimiliki juga, EVOS Legends memang lebih unggul. Yap, ini dia. Setup terakhirnya. Ada satu rewind manipulation. Baloiski baru udah langsung dikeluarkan. Tapi untuk satu base utamanya udah berhasil dilenyapkan. Lord di menit ke-20 pun tidak sanggup untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh Geekslate. Ya, ini defensif dari Geekslate. Mereka mempertahankan sekuat tenaga. Benar-benar berdarah-darah banget mereka untuk melakukan defensif tersebut. Walaupun harus direlakan 2 base turret di arah tengah dan bottom lane. Tapi lihat, EVOS Legends dengan keunggulan yang mereka miliki. Mereka coba untuk ngandangin teman-teman dari Geekslate. Dan lihat. Web Iron Hook-nya hampir saja selalu memberikan ancaman. Rena Rapati nggak akan siapa tapi Baloiski hampir saja masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat-sangat tidak tepat. Wah, ini 20 menit game yang sudah berlangsung. Geekslate masih keras pastinya, sekuat tenaga untuk melakukan defensif juga. Walaupun Baloiski mencari informasi dan memberikan badannya. Dan itu dia tarikan dan flicker nampaknya dari Dreams keluar dan dia menjadi informasi. Ada informasi, Baloiski mengusir lagi. Rena Rapati dikeluarkan, kena ke arah tubuh siapa? Akankah itu hanya ditembakkan untuk menuju ke arah satu orange buff dan terlambat. Yap, karena masih ada retribution juga yang mensecure orange buff tersebut masih bisa diamankan di tangan dari Jana Cutie. Dan untuk saat ini permainannya kembali untuk tone down, untuk temponya kembali turun lagi. Turun ya CC-nya ya. Karena dia turunin dulu temponya. Ya, karena memang dari tadi 20 menit ini kenceng banget sih. Dan Lord Advantage memang XP-nya nggak dapat apa-apa, tapi gold yang diamankan. 1.200 dan 6.900 turret damage. Terlihat juga dari 2 base turret yang udah hancur. Tapi untuk saat ini Geekslate, walaupun mereka dalam keadaan under, mereka dalam keadaan tertekan, mereka masih bisa bertahan. Dan itu yang harus menjadi panutan. Yap, panutan. Ya dong. Betul. Walaupun tertekan kita harus bisa bertahan loh. Iya. Walaupun tertekan oleh kehidupan, pahitnya kenyataan, semuanya itu ya insya Allah kita bisa hadapin bersama-sama dan hilang. Itu dia bahayanya dari kombinasi tarik-menarik dari Shield Assault dan juga Iron Hook. Karena oke, bisa ngehindarin Shield Assault, masih ada Iron Hook. Mau ngehindarin Iron Hook, masih ada Shield Assault. Dan follow up yang cepat juga dari Braz damage yang cukup besar. Membuat Baloiski pun bisa ke meltdown untuk ke-9 kalinya. Iya, Dreams-nya memberikan teknik ancaman lagi. Luke mencoba untuk maju. Ada satu mode di mana untuk kali ini Braznya masih dengan satu biru yang udah dia gunakan. Tapi ada Vengeance yang udah terlihat dari dalam tubuh Luke. Dreams-nya berhasil mendapatkan ke arah Aboy, tapi Aboy masih punya satu Purify dan berhasil untuk kabur. Hanya saja untuk kedua kalinya. Ada Plotan dan Immortalnya pecah. Jana Kitty mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup di bagian depan, tapi masih ada lagi sebuah Winter dan itu pun tidak bisa menyamakan pergerakan dari Luke itu sendiri. Bahkan Kadera udah langsung hilang. Luke di bagian belakang. Walaupun Aboy tadi menghilang, Luke-nya kehilangan Immortal. Wah, ditarik sekarang dan hilanglah sudah. Brans mega kill. Hanya ada 2 dari tubuh Geekslate. Oke, mau pada Watcher jadi pattern execution ditarik lagi Jana Kitty. What?
Itu dia Jana Kitty pun udah kehilangan di portalnya. Jana Kitty berhasil langsung menghilang. Tapi terakhir Brancia pun lenyap. Jana Cutie masih bisa meng-outplay dan bahkan menumbangkan Brans yang memiliki potensi untuk bisa ngancurin base dengan begitu cepat. Geekside masih berusaha bersikeras dan bersikukuh untuk melakukan defensif. Dan walaupun di sini ada pelatihan. Jana Kitty langsung menghilang kesempatan terakhir untuk EVOS Legend. Dengan begitu banyaknya wave minion akankah mereka bisa menghilangkan, karena tasnya udah punya Windtalker, basic attack-nya pasti akan sangat cepat sekali untuk Aboynya. Hanya beberapa saat lagi dan sekarang beberapa pemain dari EVOS Legend mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di saat hidup memberikan pilihan. Itulah yang mereka ambil. Mereka mengambil jalur kemenangan.